kita tampakkan di depan anak, maupun kalau misalnya istri sama suami lagi perkara sedikit, jangan menghadapan anak. Jadi anak itu akan men-share di memori langsung kalau seperti ini. Kalau misalnya suami kasar sama istri, maka anak itu juga akan ikut kasar sama ibunya. Karena aduh bapak kok bisa kasar, aku juga bisa. Karena anak itu udah melihat kalau orang suami tidak menghargai istrinya, marah-marah depan anaknya, di depan anak itu akan antara dua. Anak itu akan bisa melihat melakukan seperti yang ayah lakukan. Yang kedua, dia akan melihat mentandai ayahnya jahat, ibunya seperti itu. Jadi kalau segala perkara masalah dan keluarga itu jangan sampai nampak dan berarti bertempat di dalam kamar beda. Kalau bisa selesaikan dengan sebaik mungkin. Jangan ada pertengkaran, jangan ada kekerasan. Itu bagian dari bait suci, bait roh. Saudara ada bait roh, betul? Kita anak Tuhan. Pernikahan itu dari Tuhan. Tidak mungkin kita kotori bait suci kita dengan seperti itu. Bait roh harus diisi dengan buah-buah roh, kebaikan tentang kebenaran firman Tuhan, harus diisi dengan kebenaran, tentang kebenaran, supaya tetap terjaga bait roh kita ini. Jangan kita kotori bait roh ini. Sebab bahaya, saudara. Tuhan yang marah, bukan kita yang marah, tetapi Tuhan yang marah. Contoh simpel, saya bukan menghina. Ya. Coba simpel. Ada orang coba menghina mungkin saudara lihat di berita saat ini, menghina Yesus, menghina pendeta. Dia menghina pendeta. Nah, masalahnya di mana? Menghina pendeta ini salah enggak? Menghina pendeta salah enggak? Salah. Menghina anak Tuhan itu salah enggak? Menyakiti anak Tuhan itu salah enggak? Tuhan Yesus pernah berkata demikian gini, ketika berjumpa dengan Paulus, yang engkau siksa itu adalah aku. Padahal tugasnya Paulus sebelum menjadi rasul, dia tugasnya membunuh sebagai Saulus. Akhirnya Tuhan tangkap dia di Damsik. Baru gitu, yang engkau bunuh adalah aku. Artinya apa? Ketika dia bunuh anak-anak Tuhan, itu menyakiti Yesus. Yesus pernah berkata, aku adalah kepala, gereja Tuhan adalah tubuh. Pendeta, saudara dan saya itu adalah tubuh Yesus. Jika ada orang yang menyakiti saudara, seperti dia menyakiti Yesus. Pertanyaannya, kalau kita merusak tubuh kita sendiri yang menyakiti tubuh Yesus. Paham? Kita tubuh Yesus, tetapi kebanyakan orang yang menyakiti tubuh Yesus adalah bukan orang lain, tetapi justru diri sendiri. Bukankah Yesus tidak sedih? Sedih. Karena itu banyak orang-orang Kristen tidak tahu. Ketika mereka seperti ini, kok bisa Pak Pendeta? Saya ditangkap, di penjara. Coba saya akan kasih pemahaman. Kok saya orang Kristen kok di penjara? Tuhan izinkan orang Kristen yang masih narkoba tiba-tiba masuk penjara, itu cara Tuhan mendisiplinkan dia supaya mereka sadar dan bertobat. Bukan berarti tidak sayang. Karena apa? Tuhan di dalam kitab Roma itu berbicara tentang kasih karunia. Tuhan sudah memberikan kesempatan untuk bertobat, untuk minta bertobat sadar, tetapi tidak mengindahkan kasih karunia Tuhan. Akhirnya Tuhan pakai cara seperti itu, ditangkap, masuk penjara supaya apa? Bertobat sadar. Contoh simpel, orang Kristen kalau mencuri itu salah enggak? Salah enggak? Orang Kristen mencuri. Oke. 1 kali, 2 kali mencuri, oke, Tuhan padahal sudah beri kesempatan supaya dia bertobat. 3 kali tidak mau bertobat karena kesempatan yang Tuhan berikan, tetapi pada akhirnya orang yang mencuri ini ditangkap polisi. Tuhan salah enggak? Tuhan begitu. Kalau saudara tahu, kalau orang Kristen yang 1-2 kali diberi kesempatan, untung tidak digebukin. Kalau ditangkap, digebukin terus dibakar, kan ada kejadian seperti itu, betul? Di Jawa orang mencuri udah dipukul, ditinju, bonyok, tambah lagi siram bensin, dibakar. Dibilang kalau bisa nggak usah seperti ini.
Coba kita ambil coba saudara. Satu, hari ini mencuri, untung tidak ketahuan. Hari kedua tidak ketahuan. Artinya Tuhan berikan kesempatan dia, betul? Tuhan berikan kesempatan dia supaya bertobat. Tapi hari ketiga, hari keempat tidak mau bertobat, akhirnya wajar. Ketahuan polisi, ditangkap. Tuhan izinkan itu terjadi supaya ketika dia di dalam penjara merenungkan semua kesalahannya, bahwa itu salah. Di dalam penjara itu mungkin dia bertobat. Bukan hanya itu saja, orang-orang sakit karena dia sendiri udah narkoba, dia sendiri begitu. Orang yang kena narkoba itu menderita, saudara. Jujur saja, saya udah pernah lihat orang yang dibawa karena udah dibawa ke tempat apa namanya, rehabilitas. Coba saudara lihat itu orang-orang di rehabilitas yang nggak pakai narkoba lagi itu, yang awalnya itu tiba-tiba baru hari ini tangkap, terus harinya malam nggak dipakai, menderita sampai gemetar badannya itu, menderita sampai bergetar-getar tangan. Kalau enggak itu hampir mati mereka. Kepala sakit, pusing, apa itu efek dari itulah cara kerja iblis, betul? Iblis itu menghancurkan. Kan setan datang mencuri, membunuh dan membinasakan. Itu cara iblis. Menderita. Nah, artinya Tuhan izinkan ini akibat yang kamu lakukan. Tubuhku bagus-bagus, baik roh itu bagus-bagus, kamu sendiri yang rusakkan. Ini dampaknya dari segala apa yang kamu buat. Biarlah lewat kamu masuk di rehabilitas, untung belum mati, tetapi Tuhan izinkan ini dampak. Ini iblis itu begini caranya. Orang pakai narkoba itu awalnya enak, kecanduan enak, tapi ketika tidak ada kecanduan terus, kalau tidak ada itu menderita hidupnya. Sakit, bukan hanya sakit, menjadi hamba dosa itu enak, menjadi hamba setan. Kalau udah tidak ada uang, akhirnya apa? Marah-marah sama mamanya, maksa minta uang. Kalau tidak dikasih uang, dipukul. Mamanya kan ada berita, tidak dikasih uang, akhirnya orang tuanya dipukul, dibunuh, dicuri uang orang tuanya, diambil, dicuri uang daripada orang tuanya. Banyak saudara, banyak yang menderita hidupnya. Orang Kristen itu dampak dari kesalahan ini seperti yang tadi orang Israel. Karena perbuatan daripada orang Israel, Tuhan izinkan tentara atau Raja Nebukadnezar menghancurkan Yerusalem dan membawa sebagian orang yang masih hidup itu ke pembuangan ke Babel. Jadi kita harus tahu, bukan berarti Tuhan jahat. Karena banyak seperti tadi, kembali ke cerita tadi. Ketika perempuan ini menghina Yesus, menghina pendeta, menghina begini begitu, akhirnya pada berita jatuh dari sepeda ontel. Ini kisah nyata, masuk di YouTube. Akhirnya dia nyalakan Yesus. Dia tahu kok, langsung dia ngomong, apa? Yesus mengajarkan kasih, kenapa Yesus dorong saya dari motor? Dari ini. Dia tahu. Dia salahkan Yesus lagi. Dia hina-hina pendeta, hina-hina Yesus. Tapi tiba-tiba dia jatuh dari sepeda. Akhirnya ini saya kira putus, bengkak. Untung masih bengkak. Artinya begini, ketika saya lihat ada orang yang berbicara dengan dia tetap menyalahkan Tuhan. Padahal Tuhan itu memberi kesempatan. Dari hari pertama dia hina Tuhan Yesus, hari kedua hina Tuhan Yesus, hina pendeta begini. Artinya Tuhan beri kesempatan dia untuk bertobat atas apa yang dia ucapkan. Tetapi karena dia tidak sadar, tidak mau bertobat, dan ini akhirnya jatuh di sepeda. Baru dia salahkan. Mana? Karena ada tulisannya, inilah akibat hina-hina Tuhan Yesus. Betul? Hina-hina Tuhan Yesus dalam arti Tuhan Yesus sebenarnya tidak jahat. Tuhan Yesus itu baik. Apa sih yang kurang dari kemurahannya? Hari pertama, oke, Tuhan kasih kesempatan untuk minta sadar dan bertobat. Hari tidak sadar, hari kedua dia melakukan. Tuhan beri kesempatan. Hari ketiga, Tuhan beri kesempatan untuk bertobat. Tidak ada bertobatan, tidak ada meminta ampun. Akhir berikutnya jatuh di sepeda, salahkan Tuhan. Dikira Tuhan yang dorong. Padahal firman Tuhan dalam kitab Roma, kemurahan Tuhan itu luar biasa, kasih karunia Tuhan itu luar biasa. Karena tidak mengindahkan, akhirnya dapat seperti itu. Bukan hanya itu saja. Kan firman Tuhan ada juga yang kisah di Alkitab, di mana seorang ini yang Alkitab ditaruh di tomong. Kan ada? Iya, dipoles, diposting, ditaruh ke pantat tuh Alkitab. Mana tuh kuasa firman, mana tuh Allah, mana itu Yesus?
Berapa hari kemudian sakit. Benar, sakit. Bukan hanya sakit, meninggal. Jadi Tuhan itu nyata, Tuhan itu tidak mau dipermainkan, apalagi tentang kita. Jadi mari kita sadar, kita bersyukur, kita adalah bait rohnya. Jadi dengan penuh kesadaran bagaimana kita menjaga rumah Tuhan ini, tubuh kita sebaik mungkin. Kita jaga dengan kesetiaan sesuai dengan firman Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan. Kalau Tuhan pulihkan gereja Tuhan, kalau Tuhan pulihkan bait rohnya, artinya Tuhan ingin semua gereja Tuhan kembali ke posisi yang pertama dan melakukan apa yang baik dan yang benar kembali. Tandanya Tuhan masih mengasihi saudara. Itu. Banyak orang Kristen yang tidak bertobat, ketika masuk indah bertobat masih makin jahat lagi. Banyak orang Kristen sebagai bait roh tidak sadar, ketika punya kesalahan, karena kesalahan sendiri tidak mau bertobat, akhirnya karena dia tidak ini dan itu, tidak mau bertobat, akhirnya minum minum obat-obatan racun, bunuh diri. Tidak banyak saudara, banyak orang Kristen yang bunuh diri. Itu salah. Haleluya. Janganlah. Kita lihat ayat 7 dari Esra pasal yang ke-7 ayat 27. Terpujilah Tuhan Allah nenek moyang yang sudah menggerakkan hati raja. Nah, perhatikan. Yang sudah menggerakkan hati raja sedemikian rupa sehingga ia membuat indah rumah Tuhan di Yerusalem. Tuhan membuat dengan begitu dahsyat rumah ibadah atau bait suci pada zaman saat itu, dibangun dengan rapi, dengan baik, dengan indah. Demikian juga Tuhan ingin memulihkan kembali keadaan bait roh, yaitu gereja Tuhan di akhir zaman ini. Tuhan ingin memulihkan umatnya. Mari, bagaimana supaya kita dapat pemulihan daripada Tuhan? Kita harus bertobat dari segala apa yang kita buat dengan penuh kesadaran, merendahkan hati, merendahkan diri. Itu percaya bahwa Tuhan sangat memulihkan kita. Tuhan tidak pernah menolak kita. Kalau orang bertobat sungguh-sungguh, apakah Tuhan akan tolak? Tidak. Saya selalu berdoa begini saudara. Jujur aja saya akan terus terang pada saudara. Tuhan, tolong dengarkan doaku. Kalau tentang anak saya sampai bicara begini. Tuhan tolong ampuni kesalahan anak saya. Untuk kedepannya, jikalau anak saya punya kesalahan, untuk kedepannya saya bicara seperti itu. Kalau anak saya punya kesalahan ke depannya, ketika anak saya kembali dan bertobat, tolong dengarkanlah seruan hatinya untuk bertobat. Saya minta seperti itu, supaya anak saya diampuni kalau depannya bicara. Karena kita tidak tahu kan, anak kita buat kesalahan ke depannya, kita tidak tahu. Tapi saya berdoa seperti itu, kalau anak saya nanti kemudian hari kita punya kesalahan dan sadar dan minta ampun, tolong dengarkanlah doanya. Saya selalu begitu, tolong dengarkan doanya, ampuni kesalahan. Ini satu. Kita tidak tahu apa yang dibuat anak saya ke depan, tetapi saya berdoa sama Tuhan, tolong dengarkanlah doaku ini Tuhan. Menjadi saya mengikat perjanjian Tuhan, tolong dengarkan. Ini seperti perjanjian saya dengan Tuhan. Kalau ke depannya anak saya punya kesalahan ketika dia sadar dan bertobat, tolong ampuni kesalahan. Kembali, Tuhan ingin memulihkan keadaan rumahnya, umatnya di akhir zaman ini. Bertobat sungguh-sungguh. Kedua, kembalilah kepada firman Allah. Kembali kepada firman Tuhan. Jangan keluar dari jalur firman Allah. Kembali kepada firman Tuhan. Oleh sebab itu saya berusaha untuk saya minta Tuhan tolong kirimkan Alkitab, Tuhan kirim donatur untuk orang saya bagi-bagi, supaya firman Tuhan ini janganlah untuk hari Minggu dibawa, hari Senin sama hari Sabtu dimasukkan ke lemari. Jadi hari Minggu baru keluarkan, atau enggak hari Sabtu, hari Senin Sabtu dimasukkan ke dalam kasur. Sampai hari Minggu lupa, naik Alkitab kan aku dia sendiri yang taruh dalam kasur. Udah mau ngomong, ayo bang kita, udah mau ibadah, lah kita kok yang itu, simpan ke kasur, bawa kasur, lupa. Yang tertawa kan.
Jadi Alkitab ini yang saya kasih jangan dimasukkan di lemari, terus minggu baru dibaca di bawah. Nanti baru simpan. Yang celakanya lagi nanti bahaya, jangan sampai kekurangan. Kalau itu rokok lama ini saya lihat di mana di kampung Jantaan itu pakai kertas kan? Ya itu, waduh ada kertas, ambil Alkitab dulu, sobek itu. Nah, saya anggap seperti itu, seperti jangan sampai main-main dengan firman Allah. Saya pernah bersaksikan bagaimana suami dari pertama mama saya itu meninggalnya itu bagaimana, itu orang muslim. Firman ini diinjak, ditaruh, diinjak-injak, malamnya mau pergi berlayar, terus dengan kabar suruh tiba-tiba hilang, ditelan ombak di Danau Poso. Benar, mama saya cerita sendiri. Jadi jangan main-main dengan firman. Jangan pernah bermain dengan Allah. Contoh simpel, gak usah lah. Saya sendiri, saya pernah coba melakukan kesalahan. Bukan saya coba ya, memang saya lakukan kesalahan. Tetapi karena saya hamba Tuhan, tidak melihat kamu pendeta mau itu, ini dapat aku lakukan ini supaya kamu jangan pernah main-main dengan aku. Kamu coba tutupi dengan orang lain, tetapi aku yang tahu kesalahanmu, aku akan singgahkan. Tujuannya apa? Supaya kamu jangan main-main. Aku lakukan ini supaya kamu sadar. Ketika kamu malu, itulah yang aku mau, malu dan mau bertobat. Orang melakukan kesalahan ketika ketahuan malu itu wajar. Tetapi kalau malu bertobat itu lebih baik. Tapi kalau udah malu, terus udah mau bertobat, udah malu-maluin lagi, besoknya melakukan yang sama lagi. Besoknya aku melakukan yang sama lagi, tidak mau bertobat, itu udah maluin. Kalau kita berkesalahan terus Tuhan tegur, terus kita malu dengan kesalahan kita, bertobat, itu bagus. Seperti siapa? Adam dan Hawa ketika tidak setia, Tuhan katakan, Adam, Hawa, kemana kan engkau? Adam udah sembunyi ke semak-semak, udah telanjang, udah malu karena kesalahannya. Ketika sini loh, kenapa engkau tahu engkau telanjang? Aku telanjang ini. Itu dampak dari berbuat kesalahan. Jadi setiap orang yang berbuat kesalahan, kalau tidak ada malu, biasanya bahasa yang saya dengar, yang biasa dengar, mungkin saudara dengar, urat malunya udah putus. Begini saudara, Tuhan itu pengasih. Tuhan itu ingin kita bertobat, jangan terus melakukan kesalahan-kesalahan yang sama. Jangan melakukan kesalahan sama, jadi boleh dong Pak Pendeta melakukan kesalahan yang lain. Tidak seperti itu. Berusaha mengejar yang baik, mengejar yang benar di hadapan Tuhan. Berusaha. Bagaimana kita supaya melakukan yang baik, yang benar? Hiduplah di dalam Yesus. Bahwa firman Tuhan katakan bahwa Yesus adalah pokok, kita adalah ranting. Ranting tanpa pokok tidak bisa hidup. Kita perlu tetap ada nempel ke ranting itu, ke pokok itu. Kan ada perumpamaan Yesus, akulah pokok anggur dan kita adalah cangkok-cangkokannya. Ada ranting yang asli. Ranting yang asli itu orang Israel yang sesungguhnya. Tetapi kita dicangkok. Nah kalau udah cangkok artinya kita harus sadar diri. Tanda. Ada ranting yang asli yang tumbuh dari itunya, itu ada orang Israel sesungguhnya. Kita adalah orang-orang Israel rohani yang cuma cangkokan. Yang ditempel. Kita menerima kasih karunia, segala sesuatu keselamatan itu cuma kasih karunia. Kita bisa jadi bait sucinya Allah itu cuma kasih karunia. Kita dijadikan rumahnya Tuhan itu adalah kasih karunia. Di zaman dulu cuma terbatas. Roh Tuhan itu diberikan kepada, di zaman perjanjian lama cuma diberikan kepada para nabi. Dan juga diberikan kepada siapa lagi? Raja. Betul? Kalau di luar dari panggilan Tuhan sebagai nabi itu tidak ada roh Tuhan dalam kehidupan mereka. Jadi terbatas. Tetapi di zaman perjanjian baru Yesus katakan semua adalah baik roh. Semua dikatakan Roh Kudus ada bersama mereka. Haleluya. Mari gunakan sebaik mungkin di hari-hari ini
Jangan berbuat-buat yang tidak baik, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan memberikan kesempatan. Jadi gunakan kalau Tuhan pulihkan kita. Kalau Tuhan pulihkan kita, gunakan waktu ini yang Tuhan berikan. Gunakan yang baik-baik. Saya katakan gunakan yang baik-baik. Berusaha melakukan yang benar dan yang baik. Pak Pendeta, gimana seperti ini? Kalau saudara ini bangkit, bertobat, berjalan, jangan berpatok udah berdiam diri. Bangkit, bertobat, berjalan, bertobat, bangkit dan berjalanlah. Jangan lagi buat kesalahan. Bukan hanya penyakit secara jasmani yang kita hadapi saat ini. Banyak orang-orang Kristen masih sakit secara rohani yang perlu dipulihkan. Disebabkan apa? Apakah baik roh boleh ada diisi dengan sakit hati? Tidak boleh. Apakah baik rohnya Tuhan diisi dengan dendam? Tidak boleh. Apakah baik roh Tuhan boleh diisi dengan banyak tentang keinginan daging, suka marah-marah tanpa sebab apa segala macam, terus perselingkuhan, terus seks bebas, terus LGBT. Ini celaka nih LGBT ini. Kurang ajar saya katakan LGBT. Benar. Pendetanya lagi kurang ajar. Nah benar benar. Di berita masa pendeta bisa nikahkan laki-laki dengan laki-laki kurang ajar, saya bilang. Mengatasnamakan bagaimana Tuhan pernah ciptakan menikah laki-laki dengan laki-laki. Perempuan boleh dengan perempuan nikah. Jangan. Apakah ada orang Kristen yang seperti itu? Ada. Ada. Ini orang Kristen yang tak mencintai jati dirinya sendiri. Saudara coba lihat, yang menikah dengan laki-laki ini cuma Kristennya Kristen KTP. Bukan hanya Kristen, orang-orang yang tetangga sebelah juga, tetapi kebanyakan juga orang Kristen yang tidak punya dasar kebenaran yang kuat. Perempuan dengan perempuan di Amerika sana, perempuan karena tidak punya dasar kebenaran yang kuat di dalam dirinya, dia tidak pegang kuat-kuat firman Tuhan itu, tidak punya dasar yang kokoh, sehingga apa? Perempuan suka sama perempuan. Ada tidak seperti itu? Wah, ada. Lesbi. Hah? Lesbi. Saya katakan di sini ada tidak? Ada tidak? Ada suka dengan perempuan. Jangan saat nanti tunggu. Di guru nih, jangan ya. WPLS yang dekat sama adik, bukan itu, jangan salah paham, bukan seperti itu. Jadi ini tafsiran, bukan seperti itu. Tapi yang dikatakan lesbian itu ya saudara udah tahu lah, kan ada seperti itu. Di depan kita pura-pura, tetapi kalau udah ketemu sama yang ini, dia udah punya kelainan. Kalau lihat cewek ini, terus bahasanya gini, ini Tuhan ini salah taruh tempat saya. Kayak segitu. Kenapa taruh tubuh ke laki-laki, tubuh ke perempuan, aku dengan laki-laki? Di situ. Artinya menolak, tidak menerima keberadaannya. Itu cara-cara roh yang lesbi itu ada dalam tubuhnya. Ya, saya ingin beritahu ya rahasianya ya. Orang perempuan yang dihinggapi dengan yang roh lesbi ini, saya ingin sampaikan ini ciri-cirinya. Dia selalu berkata, dia selalu menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan ya menempatkan saya ke tubuh yang salah? Dia berkata kepada saya ini sebenarnya laki-laki, padahal dirinya perempuan, tapi dia menganggap dirinya laki-laki. Kalau Wepela bukan memang perempuan, memang artinya kayak tomboy. Jadi wajar, beda. Jadi jangan saudara tahu. Kan ada begitu perempuan tomboy tapi tetap perempuan, tampilan seperti tidak mau pakai yang rok tapi tetap perempuan. Jadi jangan salah beda, jangan salah paham. Belum tentu yang laki-laki yang ini itu bencong, tidak. Memang ada seperti itu, yang laki yang lemah gemulai tapi bukan banci, bukan memang begitu. Ada yang seperti itu, ada. Aduh, loyo sekali tahu. Kayak gitu tidak. Jadi ada yang pertama tadi dia tidak bisa menerima. Dan yang kedua, dia selalu perempuan ini kalau ketemu cewek cantik udah mulai suka, dekat, itu udah tanda-tanda. Saya berdoa selalu supaya daerah ini dijauhkan dari LGBT,
Jangan laki-laki dengan suka laki-laki, perempuan suka dengan perempuan. Dalam nama Yesus dihancurkan. Jangan sampai. Emangnya kurang laki-laki di dunia ini? Emangnya kurang perempuan ini di dunia? Nggak ada yang kurang. Tuhan nggak pernah kasih kurang. Kalau kurang jadi perempuannya kasihan. Kasihan. Mari, jagalah tubuhmu dari segala apa yang tidak baik. Kesimpulannya, Tuhan memulihkan saudara, tandanya Tuhan juga mau saudara menghormati, menghargai apa yang Tuhan sudah kerjakan. Gitu. Bukan hanya tentang pemulihan dalam bait suci. Kalau baik roh kita sudah dipulihkan, pasti saya katakan ya, pasti dalam hal yang jasmani Tuhan akan pulihkan. Firman Tuhan jelas, setiap orang yang setia melakukan firman Tuhan, pasti di balik belakangnya itu berkat Tuhan akan mengikuti. Kan ada lagunya, melingkupiku, ku puji, ku muliakan namamu. Hosana, Hosana, itu ada bait-bait pertamanya itu. Orang yang setia dengan Tuhan, yang melakukan firman Tuhan, jangan saudara yang mengejar berkat. Terbalik, banyak orang Kristen yang mengejar berkat akhirnya capek. Tetapi orang yang setia hidup di dalam Tuhan, santai aja. Bukan kita yang kejar berkat, tetapi berkat itu akan kejar kita. Itu sebenarnya prinsip firman Tuhan yang sebenarnya. Tetapi iblis putar balik, kita dibikin capek kejar berkat sampai hari Minggu pun bekerja. Tetapi sebenarnya tidak seperti itu konsep firman Tuhan. Konsep firman Tuhan, kita yang berjalan dengan Tuhan setia melakukan kebenaran firman Tuhan, bukan kita yang mengejar berkat, tetapi justru berkat yang mengejar kita. Gitu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita